A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, puja dan puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki gugusan bintang-bintang di langit, yang menurunkan Rasulullah Muhammad SAW ke tengah-tengah kita semuanya. Yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, mensucikan kita semuanya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan ilmu dari Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguh tanpa Al-Qur'an, tanpa Rasulullah SAW, tanpa Islam, kita dalam dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Setelah Ramadan yang lalu, kita insyaallah la'alakum tattaqun, dengan siam menjadi orang yang bertakwa. Ternyata Allah perintahkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dalil yang paling utama tentang istiqomah fisabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa istiqomah dalam takwa? Karena takwa sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu penentu kemuliaan seseorang, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Bukan paling kaya, bukan paling tinggi jabatannya, tetapi yang bertakwa. Yang kedua, pemilik furqan, bahwa orang-orang yang bertakwa itulah yang bisa membedakan benar dan salah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lahum furqana. Jadi janji Allah, barang siapa bertakwa bisa membedakan benar dan salah yang sebenar-benarnya. Bukan sesuatu yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Berarti orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Yang ketiga, kunci bahagia. Yang keempat, kunci keberkatan. Yang kelima, sebaik-baik bekal. Yang terakhir adalah kunci masuk surga. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ini yang paling kita harapkan nanti di akhirat. Tetapi syaratnya jangan sekali-kali kita mati kecuali pertahankan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita diperintahkan untuk setiap pribadi mengumpulkan bekal dengan takwa, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kita amalkan. Jadi ini fadhailut taqwa, keutamaan takwa. Perintah istiqomah dalam takwa tersebut dalam surat Al-Imran 134 tadi yang sudah saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam takwa dan Islam. Berarti apa? Karakter takwa harus senantiasa kita amalkan setiap hari, setiap saat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bisa infak dalam lapang maupun sempit. Jangan sampai hari berganti hari tidak infak, tidak sedekah dalam lapang maupun sempit. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa yang aku sedekahkan. Senyum itu sedekah. Membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu sedekah.
Wal kadhiminal ghaidz, kendalikan marah. Orang yang bisa menjaga amarah. Wal kadhiminal ghaidz. Wal afina 'anil nas, pemaaf terhadap manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Karakter ini kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah harus senantiasa kita amalkan. Senantiasa bertaubat. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Esok harus lebih baik dari hari ini. Terus selamatkanlah dirimu walaupun hanya dengan separuh biji korma atau 1 biji korma. Begitu hadis Rasulullah SAW. Jangan sampai waktu berganti waktu tidak ada peningkatan keimanan, peningkatan amal soleh. Dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk istiqomah fisabilillah. Janji Allah bagi orang yang istiqomah 4130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Shadaqallahul azim. Innal ladzina qalu, sungguh orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Karena itu pantas ketika Rasulullah menyatakan perbandingan nikmat dunia dan surga seperti orang yang mencelupkan ujung jarinya ke lautan. Kemudian diangkat ujung jari tersebut. Perhatikan kata Rasulullah, tetesan air yang menetes dari ujung jari, itulah dunia. Dan lautan itulah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena itu jangan sekali-kali karena cintanya kepada dunia kita menjadi orang-orang toho. Naudzubillahi min dzalik. Apa itu toho? Melampaui batas. Melampaui batas. Fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amman toho wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Pengumumannya jelas banget. Barang siapa melampaui batas karena cintanya kepada dunia, maka tempatnya di dalam jahanam. Sebaliknya wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut dengan maqam kedudukan Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha punya malaikat, raqib dan atid. Khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, mengendalikan hawa nafsunya, maka jannata hiyal ma'wa. Jelas banget pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang akan masuk neraka jahanam, siapakah yang akan masuk surga. Semoga Allah berikan kekuatan pada kita semuanya, kemampuan untuk memiliki karakter khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Amin ya rabbal alamin. Sebaik-baik bekal akhirat adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Suatu hari
Rasulullah Muhammad SAW menyembelih domba. Kemudian dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian pulanglah dia membawa kaki atau hanya sepotong kecil dari domba yang disembelihnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, mana yang buat kita? Jawabannya apa? Jawabannya, yang sudah dibagi-bagikan itulah yang buat kita. Yang ini untuk kita makan dan kita buang. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kabar gembira bagi kita semuanya yang menyembelih hewan korban kemarin maupun hari ini atau esok lusa. Maka yang dibagikan itulah yang untuk kita. Ketika seorang mayat dibawa ke liang lahat, ditemani oleh 3, kata Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga adalah amalnya. Yang 2 pertama pulang ke rumahnya, yaitu keluarganya dan hartanya. Tidak dibawa itu keluarga dan harta. Yang tertinggal, tinggallah amalnya. Semoga amal-amal berkorban kita, itulah amal kita. Yang sebagian besar dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hadirin, hadirat rahimakumullah, ternyata jangan lewatkan hari berganti hari tanpa ada tambahan amal yang akan dibawa ke negeri akhirat. Takwa adalah ahli surga. Wasarnya'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Perintahnya ternyata wasarnya'u, bersegeralah. Jangan ditunda-tunda. Saya akan korban tahun depan saja. Siapa yang jamin kita sampai tahun depan? Kita akan khusyuk membaca Al-Quran, akan mengaji nanti kalau sudah pensiun. Siapa yang jamin bapak-bapak sampai pensiun? Banyak orang sudah mempersiapkan hari setelah pensiun, ternyata sudah dipensiunkan Allah sebelum SK pensiun pemerintah turun. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah ikut kursus, pelatihan untuk wirausaha dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Tetapi ada yang lebih utama adalah menyambut datangnya sakaratul maut yang hanya Allah yang tahu kapan kita akan dipanggilnya. Sampai-sampai Rasulullah menasihati para wanita terutama, jangan enggan sodakoh walaupun hanya dengan sepotong kikil kaki kaki sapi. Walaupun hanya sepotong kikil saja. Jadi jangan ragu, jangan malu. Mungkin kita punya harta semua sedikit, segera sodakohkan, segera infakkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Strategi agar istiqomah dalam takwa. Nomor 1, senantiasa bertakwa, sebagaimana firman Allah menjaga karakter yang tadi sudah saya sampaikan. Sifat-sifat orang yang bertakwa yang tersebut di dalam surat Al-Imran 134-136. Termasuk karakternya adalah infak, dalam lapang maupun sempit, bisa menahan amarah, pemaaf terhadap sesama manusia, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita jadi orang terkenalnya pemarah. Nauzubillahi min dzalik. Kalau mungkin dahulu kita pernah jadi pemarah-pemarah, maka segeralah berhenti dan bertaubat. Karena pemarah itu adalah karakter yang bertentangan dengan karakter takwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, karakter takwa, karakter yang harus menjadi karakter keseharian kita, tadi sudah saya kemukakan, selalu infak, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang, dan suka bertaubat. Siapakah yang menentang ini, bahwa ini semuanya karakter baik seorang manusia. Makanya apabila penduduk dunia, apalagi penduduk suatu negara, mayoritas bertakwa, maka akan Allah bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Presiden yang selalu infak, presiden yang tidak marah-marah, presiden yang pemaaf, presiden yang suka bertaubat, gubernur yang suka infak, gubernur yang menahan amarah, gubernur yang memaafkan kesalahan orang, gubernur yang senantiasa bertaubat. Namun yang disebut pemaaf di sini adalah masalah pribadi. Apabila masalah negara, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai pemaafnya dialihkan untuk memaafkan koruptor sehingga tidak dihukum. Nauzubillahi min dzalik. Jadi
Rasulullah yang orang paling bertakwa ternyata menyatakan, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku potong tangannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, strategi kedua senantiasa bertaubat. Ini ayatnya surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atukum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya atau taubatan nasuha. Ternyata ada dua yang akan Allah berikan pada orang yang taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Semoga Allah menutup, menghapus, memaafkan sayyi'atikum, keburukan, kejelekan kamu sekalian. Yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari Allah tidak menghinakan para nabi dan rasul, dan keluar cahaya ke depan dan ke kanan dengan berdoa bersama Rasulullah di padang mahsyar, atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga kita diberi kemampuan nanti di padang mahsyar bersama Rasulullah SAW dan keluar cahaya ke depan dan ke kanan dan menyatakan bersama-sama, atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam ayat yang lain nanti Allah akan sampaikan bagaimana orang-orang munafik mengejar-ngejar orang-orang yang beriman. Tunggu, aku minta cahayamu. Cari aja cahayamu sendiri. Bukankah aku dahulu bersama kamu? Qalu bala. Bukankah aku dulu bersama kamu? Betul, kamu bersama aku. Tetapi dalam kebersamaannya kamu mengharapkan tujuan-tujuan yang sifatnya hanya dunia, dan kamu sampai datang kematian. Karena itu jangan pernah jadi orang munafik. Rugi sendiri, bahkan akan dicampur mereka dalam jahanam bersama orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang bersama orang yang beriman dan bertakwa, tetapi setelah keluar dari masjid menjadi orang-orang yang munafik, nanti di akhirat pun akan dipisah, akan dipasang dinding yang di dalamnya ada nikmat, di luarnya ada azab. Na'udzubillahi min dzalik. Strategi ketiga, gunakan takwa untuk jihad dengan harta dan jiwa. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, jangan pernah berhenti untuk bisa menjadi orang-orang yang berperan di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau tidak, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, ketika ada kesempatan jadi ketua RW, orang yang beriman tidak mau jadi ketua RW, maka ketua RW kita adalah orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa. NKRI itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya umat Islam Indonesia. Jangan sampai kita tidak bersyukur atas NKRI sehingga kita tidak mau mengisi NKRI. Bagi yang sudah menjadi pejabat, menjadi segala macam di negeri ini, anggota DPR dan sebagainya, gunakan ketakwaan untuk menjadi landasan kerjanya. Jangan sampai landasannya berbeda dengan apa yang kita kaji dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ketika menjadi pejabat-pejabat. Mumpung menjadi pejabat, mumpung punya kekuasaan, punya sultan, gunakan untuk berdakwah. Mayoritas beragama Islam, tapi negara kita koruptor. Siapa yang korupsi? Pasti pejabat-pejabat Indonesia yang beragama Islam. Na'udzubillah min dzalik. KTP-nya Islam mereka. Jadi jangan sampai Allah berikan sultan tapi tidak nasiro, tidak menjadi penolong untuk menuju ke surga. Hanya untuk bangga-banggaan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kala
saufa ta'lamuna, tsumma kalla saufa ta'lamun, dan seterusnya yang tadi dibaca oleh imam pada rakaat pertama. Ternyata bermegah-megahan, bermewah-mewahan, hanya bolak-balik saja dari Jakarta Bogor, tetapi keputusan-keputusannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kejarlah negeri akhirat dengan jabatan itu. Kejarlah negeri akhirat dengan kekayaan itu. Kejarlah negeri akhirat dengan kesehatan itu. Semuanya. Nasihat ini bukan untuk mereka yang jadi pejabat, tapi untuk kita semuanya. Ketika menjadi pejabat, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Strategi keenam, jangan lupa Allah dan banyak berzikir. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah lupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, itulah orang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Di ayat yang lain, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan ingat kamu. Itu firman Allah yang punya langit dan bumi, menasihati kita semuanya. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Bayangkan, kita akan diingat oleh yang punya langit dan bumi, yang punya dunia dan akhirat, yang punya surga dan neraka, yang menentukan nasib kita semuanya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ketika akan menerima uang, ketika akan menandatangani sesuatu, ketika akan berbicara, ingatlah Allah. Bahkan ketika mobil gembes di jalan tol, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Atau kita akan mengendarai kendaraan di jalan tol, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau naik pesawat terbang, jangan sekali-kali bangga dengan pesawatnya yang mahal tiketnya, dengan bangga dengan mobilnya yang bagus, tapi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi jangan seperti orang-orang fasik, dan kita diperintahkan untuk banyak mengingat Allah, dan ketika kita mengingat Allah akan diingat oleh Allah yang punya langit dan bumi. Subhanallah. Strategi kelima, jadilah orang-orang yang bertakwa sebenarnya dengan 4 manajemen. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad dara wa hinal bas. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Perhatikan penutupnya. Ternyata itulah orang yang shadiq dan itulah orang yang bertakwa. Jadi punya karakter laisal biro, bukan bolak-balik ke Jakarta, bukan sekedar ruku dan sujud, tetapi bir itu adalah yang dilandasi oleh rukun iman. Saya ke Jakarta karena akan mencari rizki yang halal. Saya ke pasar karena ingin mendapatkan rizki yang halal. Dan seterusnya. Laisal birro antu walu wujuhakum qibalal masyriq. Jadi beragama itu bukan hobi. Tapi beragama itu karena perintah Allah dan Rasulnya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian hobi puasa, di hari tasyrik puasa juga. Tidak demikian. Ini ayat terkait dengan pemindahan kiblat. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ketika sudah turun perintah kiblatnya ke Masjidil Haram, sami'na wa ta'na. Jangan sekali-kali berdiskusi mengatakan aku sebenarnya lebih senang ke Masjidil Aqsa. Nah ini, terutama orang-orang Yahudi yang masuk Islam masih seperti itu. Kenapa mesti dipindah ke Masjidil Haram? Enggak enak nih, sempit ini.
panas ini. Jangan kayak gitu gaya kita. Ternyata laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah. Landasannya adalah beriman pada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Abillahi wa rasulihi. Jadi walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wa nabiyyin. Selanjutnya adalah wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba. Menginfakkan harta yang dicintainya. Artinya harta yang sudah dibayar zakatnya. Harta yang dicari dengan cara halal. Wa atal mal ala hubbihi, yang dicintainya. Nyarinya saja sulit banget, tapi mampu memberikan kepada karib kerabat. Wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firiqab, memerdekakan hamba sahaya. Wa qoma sholah, sholat tidak bisa ditawan. Itu tanda syukur yang paling pertama. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan, menganugerahkan nikmat yang banyak, dan juga nanti di akhirat akan mendapat telaga Al-Kausar. Wahai Rasulullah, fasolli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu pasti akan terputus. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat berbahaya orang yang punya makar terhadap agama Islam. Makar terhadap para ulama. Karena apa? Sudah berlalu di panggung sejarah. Semua orang yang makar terhadap para nabi dan rasul, pasti makarnya akan terkena dirinya sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Benci kepada ulama, benci pada agama, benci kepada kebaikan, benci kepada orang-orang yang bertaubat, maka akan terkena dirinya sendiri. Orang kafir Quraisy akan membunuh Rasulullah SAW. Ternyata mereka dibunuh oleh para malaikat di perang Badar. Naudzubillahi min dzalik. Mekah Madinah tidak diberikan kepada mereka, tapi diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenci Nabi Nuh alaihissalam juga demikian. Tenggelamkan dengan banjir. Fir'aun kejar Musa malam hari ini juga. Semua keluar mengejar Fir'aun, punya makar itu. Ternyata Nabi Musa sampai ke pinggir laut di waktu duha, pukulkan tongkatmu. Musa menyeberang. Yang dibunuh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Silahkan. Mau jadi polisi, beli tentara, silahkan. Gunakan kepolisiannya dan ketentaraannya untuk memajukan Islam. Kalau ingin selamat di dunia dan akhirat. Untuk memajukan kebaikan dan kebenaran. Karena Islam itu tidak ada jeleknya sama sekali. Bahkan dalam berbangsa dan bernegara, orang Islam itu yang punya ayat lakum dinukum waliyadin. Tidak destruktif terhadap keyakinan orang lain. Karena apa? Karena apabila Allah berikan petunjuk kepada semua manusia, semua jadi orang Islam. Tapi Allah uji satu sama lain karena keimanan dan kekafirannya itu. Jadi kenapa mesti kita tidak berbangsa bernegara yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Percekcokan nasional itu karena apa? Karena tidak dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Wah, kalau Pak Hasim jadi gubernur Papua, pasti disuruh ke masjid semua itu orang Papua. Siapa suruh? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Disunahkan dibaca pada rakaat pertama sholat maghrib. Jangan sampai kita bertingkah laku tidak seperti yang Allah ajarkan dalam rakaat pertama sholat maghrib. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kita semuanya yang jadi pejabat ambil pelajaran dari itu. Berarti kalau orang beriman bertakwa jadi pejabat pasti lakum dinukum waliyadin. Kok malah khawatir, malah disebut teroris? NKRI bisa bubar kalau dipimpin orang yang beriman dan bertakwa. Naudzubillah min. Oke, yang ini, yang Shodiqin ini saya ringkas dalam 4 manajemen. Rukun iman tadi saya sebut sebagai manajemen kolbu. Memberikan harta kepada karib kerabat, kemudian anak yatim orang miskin disebut dengan manajemen harta.
Wa aqamas shalah, menegakkan salat dan memenuhi janji-janji, itu manajemen waktu. Dan yang terakhir, wasabirina fil ba'sai wad-dharra wa hinal ba's, saya sebut sebagai manajemen krisis. Ketika di PHK, ketika sakit, itu orang yang bertakwa bagaimana sikapnya, tingkah lakunya dalam manajemen krisis. Jadi ini artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu atau ibadah itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya warnai nomor kuning itu manajemen kolbu, hijau manajemen harta, merah manajemen waktu. Karena kita semua sudah tahu sholat tepat waktu itu yang diutamakan dalam agama Islam. Tapi sedikit orang yang bisa sholat tepat waktu, di soft terdepan 5 waktu dalam sehari semalam. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Karena inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi syukur yang paling utama ternyata sholat. Setelah itu silahkan berkorban, sedekah, infak. Jangan sampai ada yang berkorban tapi tidak sholat. Karena apa? Supaya dicolok lagi nanti pas pemilu. Nauzubillahi min dzalik. Strategi keenam, banyak mengambil ibrah dari kisah-kisah masa lalu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah, lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan atau azab kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi negeri itu hancur kalau pemimpin-pemimpinnya tidak mau mengikuti perintah Allah. Kata adil itu saja kan gampang diucapkan, tapi pas pelaksanaannya tidak mudah. Saya mendengarkan bagaimana namanya komisioner kepolisian yang berasal dari polisi. Ternyata ketika harus memberikan tanggapan-tanggapan masih sebatas etika, tidak pernah dipidanakan. Oh, tidak ada salah tembak, tidak ada salah ini. Semua melanggar etika saja. Karena apa? Korp kepolisian menempel pada pensiunan-pensiunan polisi. Jadi ketika harus mengadili atau memberikan arahan atau pandangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak buahnya atau junior-juniornya, ternyata keputusannya tetap masih memberikan pelindungan kepada orang-orang yang satu korp, walaupun mereka sudah pensiun. Semoga kita bisa seperti yang Rasulullah sampaikan, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Apalagi kalau andai kata salah seorang junior kita melanggar aturan, maka tetap aturan itu akan diberlakukan. Karena kalau tidak ada efek jera yang dilakukan oleh mereka-mereka. Tidak istiqomah, penyesalan di akhirat. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi may yatadzakkara waja'akumul nadhir wadzuqu fama lidzalimina min nasir. Mereka berteriak dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Bukankah pula telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Surat Al-Fatir 37. Jadi orang-orang yang sekarang tidak mau merenung, berpikir, mempersiapkan diri hari kematiannya, nanti akan berteriak di dalam neraka. Wahum yastarikhuna fiha.
Apa? Keluarkan kami dari neraka, kami akan beramal tidak seperti yang amal dahulu aku lakukan. Jadi polisi yang baik, jadi dosen yang baik, jadi presiden yang baik, jadi menteri yang terus akan seperti itu. Tapi tidak bisa dikembalikan lagi. Karena apa? Begitu dikembalikan akan seperti itu lagi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak seperti itu, tapi kita orang yang mampu merenung akhirat itu lebih baik dan kekal. Jangan sampai cintanya kepada dunia sehingga menghalalkan semua cara, bahkan mengganti, memproses melalui jalur hukum untuk mengubah undang-undangnya agar kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarganya bisa lolos dan mendapatkan uang yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Tidak istiqomah, munafik 63 ayat 3. Dzalika bi'annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Siapakah orang munafik itu? Orang yang karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian kufur, maka hati mereka dikunci sehingga tidak dapat mengerti lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini surat Munafikun 63 ayat ketiga. Jadi orang munafik itu yang pernah beriman, kemudian kufur, kemudian bersama orang-orang kufur menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi orang munafik. Kesimpulan, nomor 1, istiqomah dalam takwa, satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua, ada 6 strategi agar istiqomah dalam takwa. Lakukan karakter takwa dalam keseharian, senantiasa bertaubat, gunakan takwa dalam jihad fisabilillah, jangan lupa Allah dan banyak berzikir, gunakan 4 manajemen untuk tetap dalam takwa sebenarnya, mengambil ibrah dari kisah-kisah masa lalu. Tidak istiqomah dalam takwa, na'udzubillah min dzalik, adalah orang munafik. Jangan sampai dulu Ramadan rajin banget ke masjid, begitu sekarang tidak ke masjid lagi. Ramadan banyak infak sedekah, begitu tidak Ramadan tidak sedekah lagi. Ternyata setelah Ramadan ada Idul Adha, harus berkorban. Ramadan ada perintah haji. Ternyata larangan haji itu wala jidala fil hajj, jangan berbantah-bantahan dalam haji. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah silahkan dengan dolar, dengan real, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Faman faradu fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji tidak akan mabrur kalau tidak membawa bekal takwa. Marah-marah dengan ketua rombongan, marah-marah dengan petugas catering. Akhirnya petugas cateringnya dipukul padahal pakai baju ihram. Na'udzubillah min dzalik. Dan bahkan ada yang seseorang yang sangat maju ketika memanage kantornya, ternyata sampai di Arafah, belum sampai ke Arafah, ada manajemen dari rombongannya yang kacau balau, maka dia tidak jadi ke Arafah, pulang saja. Akhirnya dia pulang karena mangkel dengan pimpinan rombongannya. Waspada, bagaimana akan mabrur kalau nggak wukuf di Arafah? Na'udzubillah min dzalik. Jadi sepinter-pinter bapak-bapak sekalian, ketika haji bawa takwa, jangan emosi, jangan memukul orang dan sebagainya. Tidak ada maaf bagi ketua rombongan. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Kan itu ada peristiwa ketika tanggal 8 akan menuju ke Arafah, ada yang mau lewat Mina, mau nginep. Itulah percekcokan terjadi, ya kan? Kenapa kita nggak ikut ke sana? Yang sepuh-sepuh kalau nggak bisa ke Mina, langsung ke Arafah. Jadi malam tanggal 9 sudah di Arafah. Tapi ada orang-orang yang muda-muda ingin menuju ke Mina, mabit di Mina dulu, baru pada subuh nanti baru menuju ke Arafah, sampai sana pas sholat duhur. Itu mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW pada awal. Tapi kan sudah diistihadi oleh para ulama. Karena kepadatan dan sebagainya, maka yang sepuh dan agak kurang sehat langsung saja dibawa pakai bis menuju Arafah. Nah, di situ terjadi kekacauan. Jangan sampai emosi tidak jadi wukuf. Na'udzubillah min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk istiqomah
di dalam jalan takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.